Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Saya Abdullah Rizky, NPM 18041050 131. Saya Muhammad Yafiq dengan NPM 1804150 138. Saya bertugas untuk mendokumentasi dan mengedit video. Saya Muhammad Rizky, NIM 19041050 131. Saya berbeda dengan NPM 20041050 116. Jadi rangkaian yang digunakan pada percobaan ini seperti yang sudah kita rangkai ini. Yang pertama kita menggunakan sensor MP2, sensor ini berfungsi sebagai sensor asap, dan juga yang ini sensor api. Jadi kita menggunakan microcontroller ESP32, di mana untuk microcontroller ini dia sudah bisa terhubung atau terkoneksi dengan WiFi. Jadi di sini untuk pinnya kita pakai output pin analog dari sensor asap dan juga pin analog dari sensor api. Jadi dapat dilihat untuk pin yang terhubungnya. Jadi kita di sini menggunakan pin yang 5 volt terhubung kepada sensor asap, dan juga pin yang 3,3 volt itu ke sensor api. Untuk pin analognya kita sensor asap pin 35, dan juga untuk sensor api di pin 36. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang kita gunakan, pendeteksian asap dan api, sehingga nantinya akan mengirimkan pesan ke WhatsApp bot. Jadi ada dua program. Yang pertama WhatsApp botman. Nah, pembuatan WhatsApp botman ini menggunakan Node.js, yaitu di sini ada file server TS yang bisa kita jelaskan dan kita ubah. Yang pertama yaitu QR code. Untuk QR code-nya ini berarti dia sebagai WhatsApp bot, jadi dia bakal membaca QR code untuk sebagai ketika dia telah koneksi bahkan menjadi WhatsApp botnya. Kemudian di sini dia terkoneksi juga dengan Firebase, sehingga datanya dia akan membaca data yang ada pada Firebase secara real time. Dan di sini nomor HP ini adalah nomor HP klien atau yang terhubung dengan WhatsApp bot tersebut, sehingga dia yang akan menanyakan kepada WhatsApp bot bagaimana keadaan dari pendeteksian asap dan api. Ini masih sama, yaitu QR code. Jadi contoh QR code-nya itu seperti ini. Nah, kira-kira nanti kita scan, maka dia akan menjadi WhatsApp bot untuk nomor HP yang di atas ini. Jika saya sudah terhubung, dia akan memberikan pesan authenticate pada CMD, dan pada WhatsApp kita dia akan memberikan pesan WhatsApp bot ready. Ketik info untuk menampilkan data sensor, dan ketik apa saja untuk melihat keadaan di sekitar. Nah, untuk pesan manualnya itu kita mengetikkan info. Jadi ketika diketik info, dia bakal memunculkan berapa data sensor dari asap dan suhu yang diambil dari database tadi. Kemudian untuk pesan otomatis, ketika kita ketik apa saja pesannya, dia bakal mengirimkan keadaan di sekitarnya, yaitu jika aman, sedang, tidak aman. Sebenarnya ada satu lagi jenis pesan otomatis, yaitu ketika keadaannya berubah, dia bakal mengirimkan pesan. Jika kebakaran, dia bakal spam. Hanya saja itu pesannya sangatlah banyak, sehingga kami mengambil konsep bahwa ketik apa saja untuk pesan otomatis. Kemudian yang kedua adalah program untuk pembacaan sensor yang akan dikirimkan ke Firebase, sehingga di Firebase bisa dibaca oleh WhatsApp bot tadi untuk dikirimkan kepada WhatsApp si kliennya. Di sini kita definisikan dulu ESP yang kita gunakan dan WiFi. Kenapa WiFi? Karena ESP ini dia harus terkoneksi dengan WiFi. Di sini WiFi-nya adalah WiFi lokal yang kita gunakan, artinya WiFi hotspot yang telah diatur berapa namanya dan passwordnya. Dia terkoneksi dengan Firebase. Kita membuat Firebase-nya, kemudian definisikan dari setiap sensornya berapa pinnya. Di sini proses pembuatan Firebase-nya bisa dilihat. Kemudian definisi dari setiap sensor, dan di sini adalah pembacaan data dari setiap sensor. Dia bakal baca
kemudian setelah di setting berapa semuanya itu dan dia terkoneksi dengan WiFi dan IP yang dipakai serta database tadi sudah terhubung. Nah, di sini barulah muncul dia pesan untuk konsep dari fuzzy yang kita pakai. Jadi untuk konsep fuzzy dari sensor api ada dua, yaitu ketika dia terdeteksi api dan ketika tidak terdeteksi adanya api. Untuk berapa besarnya ini kita sudah melakukan pengujian dengan menggunakan konsep fuzzy Mamdani, sehingga data ini adalah data yang bisa berubah-ubah tergantung dari hasil pengujian kita dan berapa yang kita inginkan. Begitu juga dengan untuk sensor asap. Sensor asap di sini ada 3 keadaan, yaitu ketika tidak adanya terjadinya asap maka dia hanya mendeteksi keadaan sekitar aman, dan ketika keadaan tertentu atau sudah mulai muncul asap pada rentang 1000 ke 2000 dia bakal memberikan pesan asap menyebar. Dan ketika terjadi kebakaran, yaitu asapnya sudah sangat tebal, dia bakal memberikan pesan kebakaran. Jadi semua data tadi bakal dikirimkan ke file sini ya. Nah, info data ini asap, berapa suhunya dan keadaan di sekitaran apakah dia aman, kekurangannya atau berubah. Dia bakal selalu berubah tergantung dari waktu, karena file base ini adalah secara real time, artinya selalu diupdate dan pesan di WA juga akan mengikuti pesan yang ada di sini. Untuk contoh pengirimannya bisa dapat dilihat ini adalah nanti ketika WhatsApp ready kita ketik info, dia bakal menampilkan data sensor dan keadaan, dan kita ketik hal yang lain misalnya titik saja, dia hanya menampilkan keadaan sekitar. Ini merupakan hasil tanpa prototipe yang sudah kami buat. Jadi ini merupakan sensor api, dan ini sensor asap, dan ini microcontroller ESP32. Kemudian kami akan melakukan tes pengujian sensor asap dan sensor api. Baik, kita akan melakukan pengujian tes sensor asap. Berikut merupakan keadaan sekitar sebelum melakukan tes pengujiannya. Baik, kami akan melakukan tes pengujian sensor api terlebih dahulu. Berikut merupakan tes pengujian sensor api. Jika sensor api itu membaca apinya, maka lampu LED yang berwarna hijau itu akan menyala. Dan kemudian jika telah menyala, maka hasil yang diperoleh untuk pada WhatsApp box seperti ini. Jika sebelumnya tulisannya tidak terdeteksi api, maka setelahnya itu api telah terdeteksi. Berikut merupakan kita mengetes percobaan kedua, yaitu mengetes pengujian sensor asap. Kemudian output yang dihasilkan dari WhatsApp box seperti ini merupakan pada tes pengujian pada saat sensor apinya tidak terbaca dan sensor asapnya terbaca, dan di bawahnya pada saat kedua-duanya terbaca. Dua sensor mendeteksi asap yang lebat dan api yang besar, maka WhatsApp bot akan memberi notifikasi peringatan kepada pengguna seperti itu.